Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Alfayat dengan nomor NIM 241107338. Saya berada di kelas Sabtu IT 7, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan judul Pemilihan Supplier Ikan Air Tawar pada E-commerce menggunakan metode AHP. Ya. Latar belakang masalah, konteks bisnis, kebutuhan pasar terhadap ikan air tawar melalui platform e-commerce semakin meningkat, menuntut ketersediaan stok yang konsisten dan berkualitas. Masalah, pemilihan supplier seringkali dilakukan secara subjektif dan manual. Hal ini memicu resiko seperti kualitas ikan yang buruk, tingkat kematian tinggi saat pengiriman, keterlambatan pasukan, dan fluktuasi harga yang tidak terkontrol. Solusi, diperlukan sebuah sistem penunjang keputusan (SPK) untuk mengevaluasi dan memilih supplier terbaik secara objektif dan terkomputerisasi. Oke, rumusan masalah. Bagaimana merancang bangun sistem penunjang keputusan untuk pemilihan supplier ikan air tawar pada e-commerce? Bagaimana menerapkan metode analitik hierarki proses atau AHP untuk menentukan bobot kriteria dan meranking supplier terbaik? Ya. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan, menerapkan metode AHP dalam proses pemilihan supplier ikan air tawar, membangun prototipe sistem SPK yang dapat mempermudah evaluasi kinerja supplier. Manfaat, membantu pemilik bisnis e-commerce mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data, mengurangi resiko kerugian akibat salah memilih supplier. Nah, batasan masalah, metode pengambilan keputusan yang difokuskan hanya menggunakan metode AHP. Nah, jadi kali ini saya akan fokus menggunakan metode AHP. Sebenarnya banyak metode-metode lain seperti SAW atau dan lain-lainnya, tapi di sini saya fokuskan untuk metode AHP. Yang kedua adalah kriteria penilaian supplier dibatasi pada 4 kriteria utama, yaitu harga, kualitas ikan, kesegaran atau tingkat kehidupan, kecepatan pengiriman, dan kapasitas pasukan. Yang ketiga, sistem diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web menggunakan PHP dan basis data MySQL saya memakainya. Nah, bab 2, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tujuan, menjelaskan dasar teori yang digunakan dalam pengembangan sistem agar menjadi landasan ilmiah yang kuat. Nah, di sini tinjauan pustakanya tujuannya ini. Konsep dasar sistem penunjang keputusan (SPK). Definisi, sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang tidak terstruktur dengan memanfaatkan data dan model. Komponen utama SPK, data manajemen atau database, menyimpan data terkait kriteria dan data supplier ikan. Model manajemen, berisi metode AHP untuk memproses perhitungan. Yang ketiga adalah knowledge base, aturan untuk mengetahui dasar mengenai standar kualitas ikan air tawar. User interface antar muka web untuk interaksi pengguna dengan sistem. Nah, metode analitik hierarki proses atau AHP. Pengertian, metode untuk memecahkan situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponen melalui susunan hierarki. Langkah-langkah perhitungan AHP. Yang pertama adalah penyusunan hierarki, menentukan goal atau tujuan, kriteria, dan alternatif. Yang kedua adalah perbandingan berpasangan, memberikan nilai prioritas antar kriteria, skala 1-9. Normalisasi bobot, menghitung nilai agent vector untuk tiap kriteria. Uji konsistensi, memastikan nilai konsistensi rasio CR. Nah, inilah rumusnya. Penelitian terdahulu atau studi literatur.
Nah, dulu pernah ada penelitian, judul penelitian 1 menerapkan metode AHP dalam pemilihan supplier bahan baku makanan. Hasil, AHP efektif dalam memberikan rekomendasi supplier berdasarkan banyak kriteria yang saling bertentangan. Nah, metode AHP ternyata ampuh, sudah ada penelitian sebelumnya. Relevansi. Penelitian ini mengadopsi efektivitas AHP tersebut namun difokuskan pada subjek ikan air tawar yang memiliki kriteria spesifik seperti tingkat kesegaran dan daya tahan hidup. Oke, kerangka berpikir konseptual. Input, data kriteria, harga, kualitas, pengiriman, dan kapasitas. Data alternatif daftar supplier ikan. Nah, prosesnya perhitungan bobot kriteria dengan AHP, perankingan alternatif supplier. Output yang hasilnya yang akan dikeluarkan daftar ranking supplier ikan air tawar terbaik sebagai rekomendasi keputusan. Nah, bab ketiga, metodologi dan perancangan sistem. Tujuannya menjelaskan pendekatan rancangan sistem dan metode dan model AHP yang digunakan dalam pembangunan SPK pemilihan supplier. Nah, metodologi pengembangan sistem, metode metode menggunakan metode waterfall, analisis kebutuhan, desain sistem, penulisan kode, pengujian, dan pemeliharaan. Oke, desain arsitektur SPK sistem dirancang dengan 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah database management system (DBMS), menggunakan MySQL untuk menyimpan data kriteria, alternatif supplier ikan, dan riwayat penilaian. Model manajemen sistem MMS, logika pemrosesan, metode AHP yang diprogram menggunakan bahasa AHP. Nah, user interface atau UI, antarmuka berbasis web yang dikelola melalui localhost XAMPP, ya, localhost untuk interaksi admin. Diagram sistem UML, alur sistem digambarkan menggunakan use case diagram dengan 2 aktor utama. Nah, di sini harusnya ada ini ya, contoh gambarnya tapi saya belum dapat. Admin operasional, mengelola data supplier ikan air tawar, memasukkan nilai perbandingan kriteria dan memproses perhitungan. Pemilik e-commerce melihat rekapitulasi data dan mencetak laporan hasil akhir perangkaian supplier. Nah, perancangan model AHP, SPK AHP, matriks perbandingan berpasangan, menggunakan algoritma AHP untuk menghitung bobot prioritas dari 4 kriteria utama: harga, kualitas ikan, pengiriman, kapasitas. Contoh, perhitungan menampilkan ilustrasi perhitungan manual untuk mencari konsistensi rasio CR agar sistem dijamin valid. Desain antarmuka mockup, rancangan mockup layer system, halaman login. Yang pertama, keamanan akses untuk pengguna, dashboard utama, ringkasan jumlah supplier dan data ikan air tawar, halaman, form AHP, form input untuk memasukkan nilai perbandingan antar kriteria, halaman hasil keputusan menampilkan tabel hasil perhitungan dan ranking supplier terbaik. Nah, implementasi dan analisis hasil. Tujuannya adalah menunjukkan hasil nyata dan penerapan sistem SPK dan menganalisis akurasi keputusan yang dihasilkan. Lingkungan implementasi. Untuk menjalankan sistem ini, spesifikasi teknis yang digunakan adalah bahasa pemrograman PHP menggunakan framework Laravel atau native sesuai keahlian. Oke. Basis data memakai ini MySQL, server lokal XAMPP, Apache dan MySQL. Nah, terus pengembangan pakai Visual Video Code sebagai kode editor. Data uji coba sampel data. Sistem diuji menggunakan 3 kandidat supplier ikan air tawar dengan kriteria sebagai berikut. Kriteria harga C1, kualitas dan atau kesegaran C2, kecepatan pengiriman C3, kapasitas pasukan C4. Alternatif kandidat. Supplier A, Kolom Barokah. Supplier B, Sentosa Fish. Supplier C, Indo Fresh Water. Nah, ini contohnya. Jadi, tampilan hasil sistem, ranking, hasil akhir menampilkan nilai total skor untuk setiap supplier. Rekomendasi, sistem secara otomatis menandai supplier dengan nilai tertinggi sebagai pilihan utama untuk pengadaan ikan air tawar di e-commerce. Nah, analisis dan evaluasi hasil.
Validasi hasil perhitungan sistem dibandingkan dengan perhitungan manual menggunakan Excel. Keduanya menunjukkan hasil yang konsistensi. Nah, kesimpulan analisis, sistem berhasil menghilangkan subjektif dalam pemilihan supplier, sehingga keputusan diambil murni berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Tujuannya adalah menutup laporan dengan refleksi hasil proyek dan rencana pengembangan sistem ke depan. Kesimpulan, pencapaian, yang pertama, sistem penunjang keputusan pemilihan supplier ikan air tawar telah berhasil dibangun dan memenuhi tujuan awal proyek. Efektivitas, metode AHP terbukti efektif dalam menyederhanakan masalah pemilihan supplier yang kompleks menjadi hierarki yang terukur. Manfaat, pemilik e-commerce kini memiliki alat bantu yang objektif untuk menjaga kualitas stok ikan bagi pelanggan. Nah, saran pengembangan, integrasi real time. Pengembangan ke depan diharapkan bisa terhubung langsung dengan sistem inventory ERP, agar data pasukan terupdate otomatis. Nah, penambahan metode, menggabungkan metode AHP dengan metode lainnya seperti TOPSIS untuk penanganan data alternatif yang lebih besar. Nah, terima kasih. Itu saja dari saya. Ini nomor kontak saya 0858 8129 7055. Nama saya Rifki Alfayat, asal dari Bogor. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.